Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini kita akan bahas bocoran set terbaru dari Pokemon TCG Pocket yang akan rilis Kamis depan tanggal 26 Juni 2025, yaitu EV Groove ya. Sesuai namanya ini akan bertemakan EV, Pokemon EV bakal bertebaran di mana-mana. Ada yang misalnya evolusi EV yang biasa, ada juga evolusi EV yang EX ya. Ini sepertinya pas ya, cocok ya, karena di set Pokemon TCG yang fisik itu keluar Terastal Festival atau Umbreon, Sunbreon ya. Jadi memang di Pokemon TCG Pocket yang kartu fisik memang keluarnya sudah itu Terastal Festival gitu ya. Nah ini cocok nih, keluar lagi tema-tema EV ya. Nah kita akan bahas kartu-kartu yang bakal keluar dengan tema EV Groove ya. Kodenya A3B. Bakal keluar 100 kartu kurang lebih minggu depan, 7 hari lebih ya, karena video ini akan tayang tanggal 18 Juni, tanggal 26, jadi 8 hari lagi kita bakal kedatangan set baru. Dan kita bakal bahas kartu-kartunya yang sudah bocor per hari ini. Trailernya bisa lihat di YouTube-nya Pokemon ya. Yang pertama kita akan bahas tentang EV-EX. EV-EX ini dia HP-nya 90, gambar kartunya bagus banget ya. Dia punya ability VV-Evolve. This Pokemon can evolve into any Pokemon that evolves from EV if you play it from your hand onto this Pokemon. Tapi Pokemon ini nggak bisa evolve ketika dia baru ditaruh ya. Jadi mengikuti aturan, nggak bisa langsung berubah. Tapi dia bisa berubah menjadi evolusi EV yang lain, baik itu EX maupun nggak. Jadi bisa berubah jadi Levion EX atau Levion biasa ya. Jadi ini menambah konsistensi. Jadi kalau kita pakai EV yang biasa, HP-nya kan rendah. EV-EX HP-nya tinggi, tapi kalau misalnya amit-amit kita nggak dapet kita mau EV-EX evolve jadi misalnya Levion yang biasa. Kalau keburu kita nggak dapet si Levionnya, EV-EX-nya mati, kita give up to price hanya dengan EV-EX ya, karena dia HP-nya cuma 90. Jadi hopefully kalau udah main EV-EX, kita mau main evolusinya yang bukan non-EX, yang cuma give up on price, kita harus cepat-cepat dapat evolusinya. Kalau nggak, kita give up to price dengan HP yang cukup mudah di KO lah gitu ya untuk Pokemon EX lainnya. Nah dia keuntungannya kita bisa, misalnya kita mau main Evolution gitu ya, kita bisa pakai 2 EV biasa, pakai 1 EV EX ya. Jadi kita bisa lebih dari 2 EV basic untuk menambah konsistensi. Nah dia juga serangannya lumayan, 1 energi apapun 30 ya, jadi bisa dipakai misalnya di grass atau listrik, psychic, karena dia evolusinya bisa macam-macam ya. Retreat-nya 1, so ini bisa dikombo kalau dengan evolution yang one pricer ya, itu keunggulannya ya. Kalau mau main two pricer juga boleh ya, pakai misalnya Flareon EX nih kartu berikutnya. Dia 150 HP, Pokemon api, dia punya ability sekali per turn kita bisa attach energi api dari discard pile, dan kalau kita attach energi api tambahan ya, itu kena 20 damage. Jadi misalnya kita udah taruh 1 energi di aktif, ada 1 lagi energi di EV yang di belakang, pas next turn-nya Flareon langsung bisa attach energi plus satu lagi energi pakai ability, jadi langsung 3 energi 130, tapi dia mesti discard 2 energi ya. Nggak masalah, karena berikutnya bisa attach lagi 1, discard lagi 1. Jadi Flareon EX 130 HP buat Pokemon Stage 1 ini lumayan powerful ya. Cuman dia damage-nya bisa bakal cepat mati karena 20, 20, 20. Tapi 130 itu cukup cepat ya untuk HP Pokemon Stage 1 gitu. Jadi kita ya berharap cepat-cepat dapat Flareon. At least sudah ngetes 1 energi dulu di EV yang basic gitu ya. Misalnya pakai EV-EX, ngetes 1 energi. Second turn-nya kita udah dapat Flareon EX, langsung bisa serang 130. Jadi ini menarik misalnya di combo sama Sinotic gitu ya. Bisa langsung 130 plus 20 memang nggak cukup buat kill si Solgaleo, tapi ini opsi cepat juga. Karena dia, kalau Solgaleo butuh Rare Candy, ini dia langsung stage 1 langsung bisa attack ya. Jadi Flareon EX juga menarik nih untuk attack 130 itu cukup tinggi, tapi dia 2 prizer ya, be careful. Kemudian ada Sylveon EX, Pokemon Psychic, ini kartu versi yang 2 stars-nya. Dia itu punya ability, kalau kita evolve di Sylveon EX, kita dapat ekstra
draw 2 cards. Jadi kayak dapat extra Professor Research, kita bisa makin thinning kita punya deck yang isinya cuma 20 kartu. Serangannya nggak gitu oke, cuma 70, karena dia punya ability sebenarnya untuk ngedraw kartu ya. Jadi misalnya combo sama Sinotic juga oke banget nih. Sinotic buat cari ini, Evolve, draw lagi 2 kartu ya. Ini bagus buat drawing engine. Terus ada Livion biasa, dia 90 HP, Pokemon Grass. Dia punya attack colorless, tapi sebenarnya butuh energi daun juga buat nyerang. 10 plus 20 damage untuk setiap energi daun yang attach ke Pokemon ini. Jadi mungkin kalau mau bekerja mesti di combo sama Serperior ya. Baru bisa energi daunnya banyak gitu. Oke, terus ada lagi si Vaporeon. Vaporeon ini kayak si siapa? Guzma, punya kemampuan Guzma kayak si Ultra Beast ya, Guzzlord EX. Dia 3 energi, 70 damage plus flip coin sampai dapat tails, setiap head discard random energy. Jadi persis kayak Guzzlord EX, cuman dia 3 energi dan dia stage 1 dan satunya air, dan ya sebenarnya bisa di-charge juga dengan si Manavi ya, tapi ya inilah Vaporeon. Tapi ini kan one prizer ya, jadi karena one prizer dia harus tambahin 1 extra energi untuk nge-attack dan lebih powerful, 70 damage ya Vaporeon. Kemudian ada Glaceon, Pokemon es tapi di sini jadi air, 100 HP, 50 damage ke Pokemon manapun ya, di depan di belakang dengan 2 energi, Ice Blade. Terus ada Jolteon, 90 HP, Pokemon listrik, Beginning Bolt, 40 plus. Kalau dia evolve, begitu evolve ini terus langsung nyerang, jadi 40 plus 20, 60 ya. One of the weaker evolution di set ini. Nah, ini kartu yang menarik ya. Salah satu kartu yang menarik, Espeon. Stage 1, HP-nya 100. Energy Crush, 20x. This attack does 20 damage for each energy attached to all of your opponent's Pokemon. Kalau kalian nonton trailernya, di videonya itu nggak gitu jelas disamar-samarin. Jadi orang nggak gitu bisa baca tulisan serangannya apa. Tapi serangan ini menurut aku sangat powerful ya. Attack ini adalah 20 damage untuk setiap energi yang ada di semua Pokemon lawan. Jadi kalau di depan Pokemon kita lawannya ada 3 energi, di belakang ada 3, berarti 6 energi, kali 20 itu 120. Single energy. Ini Espeon bisa jadi finisher yang kuat banget. Contoh, Charizard, dia nge-stock 5 energi, ya kan? Itu, dia nge-stock kan berarti kan misalnya 4 ya, 4 atau 5 gitu. 4 energi means kita bisa deal 80 damage. Itu kalau di depannya hanya ada di depan energi ke Charizard. Kalau dia di depannya Charizard 4 energi stock, plus di belakangnya misalnya dia siapin Turtonator udah 2 energi, berarti 6 energi, total udah 120 damage si Espeon ini. Jadi ini gila banget nih Espeon. Espeon nih Psychic ya, bisa dikombo juga dengan Sinotic, biar cari gitu. So this card is very very interesting, probably it's gonna be powerful ya, karena deck Psychic juga kuat gitu kan. Jadi this card is very very interesting, it's gonna be a good finisher ya. Contoh kita kayak Darkrai, Giratina itu kan saling ngecas kan. Pada giliran ketiga gitu, masing-masing udah total udah 6 kan kalau mereka main Darkrai, Giratina itu udah 120 damage buat si Espeon. Jadi ini Espeon sih menarik banget nih ya, bisa buat jadi finisher. Kita akan lihat nanti metanya dia akan dikombo dengan apa. Tapi Espeon ini menarik. Pokemon kedua yang menarik tentu saja adalah Umbreon ya. Umbreon juga favorit banyak orang. Kartunya juga mahal. 100 HP, Dark Pokemon. Dia punya serangan Dark Binding, 40 damage. If the defending Pokemon is basic Pokemon, kalau lawan kita di basic itu, kalau lawan kita di active itu basic Pokemon, dia nggak bisa nyerang pada giliran berikutnya. Jadi kalau kalian main deck Giratina Darkrai, ketemu Oricorio, mateng kan karena EX. Kalau lawannya dari Giratina Darkrai mainnya Oricorio Umbreon double energy, wah udah nggak bisa nyerang deh, karena nah ini si Umbreon ini lebih kuat lagi karena kalau itu basic kan banyak ya, bisa basic EX, bisa juga. Wah, jadi kalau di combo Umbreon sama si siapa?
Oricorio walaupun agak susah energinya, tapi Umbreon ini bisa mematikan Pokemon basic lawan, tapi dia mesti nyerang dulu, ya. Jadi ini juga possibly interesting, ya. Syaratnya dia mesti nyerang dulu. Kalau tiba-tiba di Sabrina, ya udah kelar deh. Oke, Umbreon. Swirlix 60 HP, Sweet Relay. Nah, ini dia serangannya combo ya. Kalau udah pernah serang pakai Sweet Relay, tambah 20. Jadi misalnya serangan pertama 10, serangan berikutnya jadi 30 ya. Nah, ini dikombo lagi dengan dia mirip dengan si Milcery. Milcery juga gitu, 10 plus 20 serangan Sweet Relay. Swirlix sama Milcery itu, Milcery-nya bisa di evolve jadi Alcremie. Alcremie 80 HP, Switch Overload. Jadi setiap kali kita udah gunakan Sweet Relay, itu serangan jadi 40. Jadi kalau dia belum attack, ini serangannya nggak keluar gitu ya, karena mesti serang dulu Sweet Relay. Jadi teorinya adalah kita berharap si Milcery jalan kedua, di mana kita bisa serang dulu ya, kena 10 damage. Serangan berikutnya berharap kita bisa serang lagi, ya kan? Terus hopefully di turn 3 kita masih hidup ya, dengan HP 50 plus Giant Gap 70 gitu ya. Berharap lawannya nggak main Farfetch atau Kartana gitu. Nah, kita udah serang 2 kali, dia bisa nyerang Alcremie 80 damage. Ya, tapi ini hanya ke Pokemon yang di depan. Oke. Jadi possibly bisa menarik, tapi ya agak-agak susah kan. Mesti nyerang 2 kali, mesti jalan kedua, mesti ketemu Alcremie ya. Syaratnya banyak. Kalau Espeon juga tadi ini serangannya ini ke Pokemon yang depan ya, bukan kemana aja. Oke, terus ada ini kartu 2 star-nya si Leafeon yang biasa. Alcremie udah tadi. Terus, nah ini supporter Penny. Supporter Penny ini basically ngelihat kartu supporter lawan secara random yang ada di deck, artinya belum di draw ke tangan mereka. Oke. Terus shuffle balik ke decknya. Oke. Jadi kita ngintip kartu random supporter lawan. Kalau ada, belum ke draw ke tangannya mereka. Dan kita bisa copy efeknya. Dan ini random. Jadi kalau dapat Cyrus, kalau kita nggak ada lawannya kena damage, ya mungkin nggak bisa dipakai, gitu kan. Kalau dapat Sabrina, ya udah Sabrina. Kalau dapatnya Lusamin, kita nggak main Ultra Beast, ya nggak ada efeknya. Jadi ini sangat-sangat menurut aku sih nggak mau pakai ya, karena tidak konsisten, nggak tahu kartu lawannya, misalnya dia ada Sabrina udah kepake apa belum, itu Sabrina atau bukan, sangat-sangat random, ya sangat-sangat tidak konsisten ya. Jadi ini sih gimmick aja sih. Cuman si Penny kan dia sama Eevee kan emang dekat kan, jadi keluarlah supporter ini. Terus ada namanya Eevee Bag, ini kartu item punya 2 alternatif. Kita bisa pakai 1 nambah 10 damage untuk Pokemon aktif untuk Evolution. Ya, bukan si Eevee-nya, tapi terus yang kedua bisa heal 20 damage untuk Evolution. Oke, ini tas Eevee yang dipakai oleh si Penny. Terus ini ada Sylveon EX. Ya, Sylveon EX yang biasa. Tadi Sylveon EX yang 2 star. Oke, jadi menurut kalian gimana set Eevee Groove ini? Menurut aku sih yang menarik Flareon ya. Karena dia turn 2 kalau kita jalan second, possibly langsung bisa serang 130 ya. Bisa serang 130, sekuat Rampardos, ya, sekuat Solgaleo, cepat gitu ya. Tapi dia bisa cepat mati. Tapi kecepatan ini Solgaleo si Shiinotic kombinasi dengan Flareon ya, tanpa Solgaleo dia nggak butuh rare candy, pakai si Shiinotic panggil si Flareon cepat-cepat 130 ya, mati nggak apa-apa, evolve lagi EV-nya, serang lagi dengan Flareon. Jadi ini nggak butuh rare candy, dapat 2 deck slot bisa diisi dengan kartu trainer ya, seperti Sabrina atau Cyrus ya, atau buat healing Pokemon Center Lady ya, buat nge-counter dia punya 20 damage ya. Jadi terus EVX kombinasi sama Espeon ya, kalau kita main deck Psychic, buat ini 20 damage ke semua energi lawan tuh sih gila ya. Jadi yang menarik tuh Espeon menarik karena ada EVEX ya, HP-nya tinggi, lumayan bisa survive berapa turn.
Flareon kombinasi dengan Sinotic ya. Oke, so far itu Ambrion aku enggak ya. Karena ya cuma nge-counter basic kan. Gitu sih, itu dua itu yang menarik. Tapi biasanya memang kartu yang tampil sama kartu yang jadi meta kadang-kadang beda gitu ya. Di sini belum terlalu kelihatan ya. Ya kalau aku harus ngomong EVEX, Flareon EX, Espeon, 3 itu ya. Tapi biasanya akan keluar supporter apa, keluar item apa. Kayak di set Extra Dimensional Crisis, temanya Ultra Beast. Tapi ternyata yang salah satu jadi meta adalah si Silvally Type Null, yang Pokemon Basic, Pokemon Stage 1, plus Gladion ya. Yang bukan jadi wajah utamanya. Terus ada lagi si Shinotic ya, yang bisa nyari Pokemon gitu. Jadi kartu-kartu yang lain-lain yang dari 100 kartu yang bakal tampil nih, kartu-kartu ini bisa menjadi meta gitu ya. Belum tentu yang tampil di spoiler atau yang tampil di YouTube seminggu sebelumnya. Setnya menarik ya. Kita lihat apakah ini pasti akan mengubah meta, 1-2 kartu gitu ya, pasti akan mengubah meta. Ditunggu aja. Kalau kayak setnya Arceus itu malah Arceusnya yang ditampilkan, Arceusnya yang kuat gitu ya. Jadi kita tunggu aja minggu depan bakal brewek. Aku bakal di Malaysia Singapura, jadi mungkin nggak tahu sempat nggak brewek 10 kartu 10 pack gitu ya. Mungkin aku bakal tunggu di bulan depan baru aku brewek 10 pack karena bakal liburan ke Malaysia Singapura sampai akhir bulan. Oke? I will see you guys next week. Kalau buka pack satuan pasti nanti Kamis depan aku bakal buka sama-sama ya. Oke? Thank you for watching. I'll see you guys at the next one. Arigatou gozaimasu.